Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Oktavia, NIM 221F10007. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa sih yang dimaksud bencana alam, apa saja penyebabnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian bencana alam. Pengertian bencana alam adalah peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh faktor-faktor alamnya seperti geologi, meteorologi, hidrologi, dan lingkungan yang menimbulkan kerusakan dan kehilangan jiwa manusia, hewan, dan benda-benda yang berada di wilayah terkena dampaknya. Bencana alam dapat terjadi di berbagai tempat, waktu, dan seringkali tidak dapat diprediksi atau dihindari sepenuhnya. Nah, itu adalah pengertian dari bencana alam. Nah, ini adalah contohnya, yaitu contoh bencana alam yang sering terjadi di antara lain yaitu gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tsunami, tanah longsor, kekeringan, badai, kebakaran hutan. Bencana alam dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi manusia, termasuk kehilangan nyawa, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan lain-lainnya. Sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam yang efektif. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor. Apa sih faktor-faktor bencana alam? Yaitu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam sangat beragam, tergantung pada jenis bencana alam yang terjadi. Beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan terjadinya bencana alam antara lain geologi. Faktor geologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor dapat disebabkan oleh gerakan lempeng bumi atau aktivitas vulkanik. Selanjutnya, meteorologi. Faktor meteorologi seperti badai, tornado, dan siklon tropis dapat disebabkan oleh perubahan cuaca dan iklim yang ekstrim. Hidrologi. Selanjutnya yaitu hidrologi. Faktor hidrologi seperti banjir, kekeringan, dan gelombang pasang dapat disebabkan oleh perubahan air di dalam seperti curah hujan yang berlebihan atau kekeringan yang berkepanjangan. Yaitu selanjutnya faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti kebakaran hutan dapat disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak terkontrol dan merusak ekosistem alami. Selain faktor-faktor di atas, terdapat juga faktor yang dapat memperburuk dampak dari bencana alam, seperti infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya sistem dari peringatan dini. Nah, yaitu kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai, yaitu bisa menyebabkan banjir. Terus kita harus menjaga di lingkungan sekitar agar tidak ada tidak ada penambangan pohon di hutan, yaitu pohon di hutan yang liar. Seperti kita contohnya, kita harus menebang pohon yang tua, lalu kita tanam kembali pohon yang baru. Nah, seperti itu. Selanjutnya, dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah yang rawan bencana. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan bencana alam harus dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Berikut adalah karakteristik bencana alam. Karakteristik bencana alam dapat berbeda-beda tergantung pada jenis bencana dan faktor-faktor dengan tempat bencana terjadi.
Yaitu berikut adalah beberapa karakteristik umum dari bencana alam. Terjadi secara tiba-tiba. Bencana alam bencana alam seringkali sulit untuk evakuasi untuk penanganan bencana secara tepat waktu. Dampak yang besar. Bencana alam dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap manusia, hewan, lingkungan, dan infrastruktur. Dampak bencana ini dapat bersifat jangka panjang dan bahkan mengakibatkan kematian. Nah, kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik. Apalagi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Nah, kita harus melestarikan alam, apalagi tidak boleh menebang pohon sembarangan, membuang sampah di sungai, dan itu mengakibatkan terjadi bencana alam seperti banjir, sampah menumpuk di mana-mana, yang rugi kan kita. Bersifat alamiah. Bencana alam disebabkan oleh faktor-faktor alamnya seperti geologi, meteorologi, hidrologi, dan lingkungan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Hal ini membuat bencana alam sulit diprediksi dan dihindari. Penyebaran yang luas. Bencana alam dapat menyebar dengan cepat dan meluas ke wilayah yang luas, sehingga seringkali membutuhkan upaya penanganan yang besar dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, meningkatkan resiko penyakit dan kekurangan pangan. Nah, kita harus menjaga tubuh kita agar kita sehat terus, tidak boleh sakit. Kalau sakit kita bisa konsultasi ke dokter, biar dikasih obat, biar kita untuk mencegah penyakit. Kekurangan selanjutnya yaitu kekurangan pangan. Bencana alam dapat meningkatkan resiko penyakit dan kekurangan pangan di wilayah yang terkena dampak bencana karena akses terhadap sumber daya dan fasilitas kesehatan dapat terganggu. Seperti kita mau ke yaitu contohnya bencana alam itu seperti banjir. Nah, kalau kita pakai sepeda motor, kita kan tidak bisa. Karena apa? Airnya kan semakin tinggi. Kalau kita naik kendaraan sepeda motor, otomatis sepeda motor kita yang akan mati. Karena sepeda motornya kan tenggelam di air. Dalam menghadapi bencana alam, penting untuk memahami karakteristik dari jenis bencana yang mungkin terjadi sehingga dapat melakukan persiapan dan tindak penanganan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, sekarang kita harus tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi bisa menyebabkan banjir di mana-mana. Bencana alam tidak dapat hanya disebabkan oleh sifat alami dari alam saja, melainkan juga disebabkan oleh ulah manusia yang semena-mena terhadap lingkungannya, seperti banjir yang disebabkan oleh kelainan manusia yang membuang sampah di sungai. Nah, kayak yang saya tadi jelaskan, kita membuang sampah di sungai itu akan mengakibatkan terjadinya banjir. Longsor yang disebabkan penebangan sembarangan oleh manusia. Karena apa? Penebangan pohon itu dapat menyebabkan longsor. Itu kan tidak ada pohon-pohon yang akan ditanam. Nah, selama ini kita ketahui hanya dampak buruk dari bencana alam. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perlu kita ketahui juga bencana alam juga mempunyai dampak positif bagi kehidupan seperti 1.
gempa bumi yang membuat material dan batu mulia naik ke permukaan hingga lebih mudah ditambang. Kedua, letusan Gunung Merapi yang membuat tanah menjadi lebih subur karena abu vulkanik yang mengendap. Ketiga, gempa bumi yang membuat dataran-dataran baru dan pelebaran pantai. Keempat, meningkatkan kewaspadaan manusia. Kelima, memicu ilmuwan-ilmuwan untuk menciptakan teknologi baru yang bisa meminimalisir kerugian terjadinya bencana alam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terhadap pengertian bencana alam dan penyebabnya. Nah, itu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.